Halo guys, kembali lagi dalam YouTube IKP Channel bersama saya Rizan Yunus. Gimana kabarnya sahabat IKP semua? Sudah dengar informasi mengenai pemerintah menetapkan pengenaan pajak natura alias pemberian suatu barang yang tidak berbentuk uang atau kenikmatan dari perusahaan kepada karyawan. Yuk kita bahas bersama-sama. Natura merupakan pemberian barang atau kenikmatan dan bukan dalam bentuk uang. Dalam surat edaran Dirjen Pajak nomor SE03-PJ23-1984 menyatakan bahwa kenikmatan dalam bentuk natura merupakan setiap balasan jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, maupun keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura berkenaan dengan pekerjaan atau jasa merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang. Contohnya, imbalan dalam bentuk natura kepada karyawan oleh wajib pajak pemberi kerja di antara lain pemberian beras dan pemberian gula. Sementara itu, imbalan dalam bentuk kenikmatan diantaranya seperti penggunaan mobil, rumah, dan fasilitas pengobatan. Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat diketahui imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan merupakan imbalan yang tidak diberikan dalam bentuk tunai. Kendati sama-sama merupakan imbalan non-tunai, keduanya memiliki sedikit perbedaan, di mana natura merupakan imbalan dalam bentuk barang atau fisik, sedangkan kenikmatan merupakan imbalan dalam bentuk fasilitas. Peraturan di mana pemerintah akan memberlakukan pajak natura ini tertulis dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan pasal 4 ayat 3 huruf D Undang-Undang PPH, di mana natura dikecualikan sebagai objek pajak, yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dikenakan secara final, atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus atau deemed profit. Tetapi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatakan bahwa penggantian atau imbalan yang berkenaan terhadap pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk lain termasuk natura adalah sebagai objek pajak. Selama ini, yang kita ketahui bahwa natura pada prinsipnya tidak dihitung sebagai pendapatan bagi wajib pajak yang menerimanya, dan bukan menjadi beban bagi perusahaan. Dengan adanya aturan baru ini, natura nantinya akan dihitung sebagai penghasilan karyawan dan juga dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Staf Menteri Keuangan mengatakan, untuk contohnya yaitu apabila ada direksi atau pemegang saham mendapatkan fasilitas rumah atau mobil, maka akan dikenakan dan dihitung sebagai penghasilan. Kemudian baru diatur tata cara menghitungnya seperti apa, lalu boleh dibebankan sebagai biaya. Tetapi pemerintah juga mengatur 5 kelompok natura yang akan dikecualikan dari pengenaan pajak, yaitu 1. Penyediaan makan, minum, atau bahan makanan minuman bagi seluruh pegawai. 2. Natura di daerah tertentu. Yang ketiga, natura karena keharusan pekerjaan, contoh alat keselamatan kerja atau seragam. Yang keempat, natura yang bersumber dari APBN, APBD, atau APBDes. Dan yang terakhir, natura dengan jenis dan batasan tertentu. Daerah tertentu yang dimaksud adalah daerah terpencil yang memiliki potensi ekonomi tapi sulit dijangkau, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi tersebut dibutuhkan penanaman modal yang cukup tinggi dan masa pengambilan yang relatif panjang. Jadi, kesimpulannya, setiap pemberian natura berupa imbalan, fasilitas tertentu atau yang lainnya yang diberikan kepada pegawai kini merupakan objek pajak penghasilan pasal 21. Dan atas biaya natura tersebut berubah menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Kira-kira begitu ya teman-teman semua. Semoga informasi yang saya jelaskan tadi dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita di bidang perpajakan ya. Jangan lupa selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di Indonesia, khususnya di bidang perpajakan. Stay tune terus untuk informasi perpajakan dan lain-lain di YouTube IKP Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam pajak, salam IKP. Bye.